buat ngebantuin gitu kan nggak masalah. Ngaco ini. Hai viewers, selamat datang di podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Nah, ini adalah episode perdananya Ngaco. Sebelum itu gue mau kenalin diri dulu. Halo, gue Amanda. Di sini gue sebagai host. Dan karena ini episode pertama, tentunya tamunya juga spesial banget. Ini orang yang udah berpengalaman banget, kalau bisa dibilang nih kayak king of media kali ya. Langsung aja, ini dia, Pak Sarip. Halo Manda, apa kabar? Apa kabar Pak Sarip? Baik, alhamdulillah. Gimana man? Gimana apa nih? Sehat. Yang penting pertanyaannya itu dulu. Oh, Sehat dulu, karena sekarang di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan lebih Betul utama. banget. Tapi udah PCR kan? Kita di sini udah PCR guys. Kita setiap 1 sampai 2 minggu kita selalu PCR. PCR, benar banget. Pak Sarip, Ya. nggak bosan di media lagi? Gimana ya, kalau ini cerita kayak seperti orang itu sudah digariskan sepertinya. Jadi dulu kita mencari pekerjaan itu kita menjadi apa sih, kita bingung. Betul, Tapi betul. di saat kita udah sekali menemukan jalan dan mencoba tempat lain, pasti kita diakui karena beberapa perusahaan juga membutuhkan orang pengalaman. Jadi coba misalkan tempat lain, dia pernah bekerja di media juga enggak, atau dia bekerja di instansi keuangan kah, atau apakah. Ujung-ujungnya yang membutuhkan kita tuh media-media juga. Iya. Udah berapa lama Pak itu Pak? Berapa tahun tuh? Kalau boleh dibilang lama, itu cukup lama, karena saya dari tahun 2003 itu awal masuk saya tuh ya seperti pada fresh graduate pada umumnya, dalam artian mengikuti salah satu, kalau dibilang tuh salah satu tempat lowongan yang lagi ngetren saat itu. Oh, kayak ada job-job yang lagi inilah ya, job fair Job ya? fair, Job ya gitu. betul, job fair. Iya. Nah kebetulan ya kita apply ke semua. Nah yang masuk malah yang manggil saya malah media. Nah terus ya kita akhirnya mengikuti proses itu semua. Nah sampai saat ini ya kira-kira udah 18 tahun lah di media. Oh iya? Iya. 18 tahun kira-kira saya lagi ngapain ya? Kayaknya masih SD deh kalau nggak salah, SD apa SMP gitu. Wah itu membuat kita lebih tua banget ini kayaknya. Oh gitu ya? Oh, gitu. Terus Pak, gimana Pak? Sebelum media tuh emang dari pas fresh graduate tuh udah mikir kayak ya udah nih gue job di media lagi dibuka nih lowongannya, gue masuk ke media aja. Apa emang sebenarnya pengennya tuh di mana gitu? Jadi begini, jadi sebelum gua lulus itu sempat ngikut orang tua. Orang tua kebetulan udah punya usaha. Wih. Nah, tapi di situ ada challenge buat gue sendiri, dalam artian masa gue disekolahin terus nggak bisa cari kerjaan gitu. Jadi wah malas banget nih ikut orang tua. Akhirnya gue coba tempat lain. Nah pernah dapat sebelum di media itu, pernah dapat di salah satu perusahaan wilayah segitiga emas. Karena mindset alumni pada zamannya itu kita harus mencari pekerjaan di segitiga emas. Oh, biar keren gitu biar maksudnya. Nah, akhirnya kita dapat di salah satu wilayah segitiga emas tersebut. Tapi ya terus kita jalanin dengan keren. Dulu sempat berdasi. Pokoknya kalau boleh dibilang eksekutif muda lah. Nah, terus pada berjalannya waktu, kok kalau dihitung biaya dengan gaya hidup itu lebih besar biaya. Karena Karena beda ya kalau iya. misalnya kerja di segitiga emas tuh ada ininya Ada sendiri, lifestyle ya. sendiri. Okay. Jadi sebelum masuk lifestyle juga sudah banyak rambu-rambu yang kita lewatin. Seperti kalau kita membawa kendaraan roda 2 ya parkirnya
yang mau jam-jaman atau mau yang gimana gitu kan, apa yang mau betul yang betul. ilegal atau gimana saya nggak tahu ya. Mm-mm. Dalam artian kalau yang pakai mobil itu dulu zamannya 3 in 1. Oh iya, bener-bener. Saya Nah, dulu zaman 3 in 1 tuh masih pas udah kuliah, kalau nggak oh. salah. Tapi nggak sempat jadi joki 3 in 1 kan? Enggak. Nah, dalam artian kita biaya tambahan sebelum masuk kantor aja sudah ada biaya tambahan. Iya. Kita ngambil joki 3 in 1, terus nanti karena parkirnya penuh atau gimana, wih, itu per jamnya juga udah luar biasa. Iya, Terus betul, makan betul. siangnya, akhirnya saya pikir, oh, ini saya kesohor tapi tekor. Masa nggak Nah, asal pesohor tapi tekor kalau mindset zaman anak sekarang? ya zaman saya dulu udah ini pas memang awal orang sebelum menjalani, Oh, oh dia senang karena yang dicari adalah popularitas, istilahnya lifestyle dulu. Tapi kalau sudah mulai memasuki dunia yang lebih dewasa lagi, oh ini kok tekor gue gitu kan, dalam artian. Nah di situ akhirnya gue mutusin, oh adalah gue cari tempat lain deh, coba gitu. Nah tempat lain tiba-tiba ya masuklah ke ranah media ini. sebelumnya medianya apa? Nah saya ini dulu kebetulan Jawa Pos itu membuka lowongan untuk media di Jakarta yang namanya Indopos. Oh, Indopost tuh Jawa Post Group ya? Apa bukan? Dulunya Jawa Pos Oh, Group. gitu. Ya, nah saya masuk pas banget, nah, itu baru buka juga Baru buka juga Indopos Indopost. tahun Oh. 2003. Nah saya masuk, saya melalui dari awal itu jadi staf HRD, terus ke divisi percetakan, nah, pindah lagi ke divisi iklan. Nah yang paling lama ini divisi iklan. Di iklan ini. Ya, tapi sebelum iklan, maaf Deng, sebelum iklan itu saya masuk di divisi keuangan juga. Jadi HRD keuangan baru iklan. Gitu. ARD pemasaran, Pemasaran keuangan, iklan. iklan. Ya, Oh, berarti emang apa ya menguasai lah ya kalau di bidang media ya. ya. Betul, betul, betul. Kasarnya tuh dari beberapa divisi yang ada, saya udah cobain tuh. Iya. Nah seperti itu, dan di divisi iklan yang paling terlama. Berapa lama? Itu lama sekali ya kalau dipikir, lama, lupa lah. Itu paling lama sih, paling lama sampai posisi saya ya, eh, karir saya meningkat di iklan. Jenjangnya ya, Bapak. Ya, mulai dari marketing dulu saya masih di keuangan karena melihat sisi marketing itu, wis anak marketing asik ya, bisa makan di luar, bisa bisa punya apa, kendaraan, bisa kendaraan bagus-bagus atau apa. Dari mana? Oh ada komisi atau ada apa. Tapi sampai sekarang marketing pun tetap dipandangnya seperti itu sih. Oh gitu. Kalau kalau pada zaman sekarang ya, kalau dari teman-teman saya ya, tetap begitu marketing. Oh, nah terus eh dari marketing akhirnya tuh, dari awal saya sebelum masuk marketing saya di divisi keuangan, tapi saya sudah mencuri-curi waktu Untuk untuk marketing. oh, Jadi saya di divisi keuangan, saya kira-kira jam makan siang, nah saya memanfaatkan waktu makan siang mencari klien. oke. Nah di saat waktu makan siang selesai, saya balik lagi menjadi back office lagi, ya jadi keuangan lagi, input data lagi. Nah alhamdulillahnya itu ada klien yang ikut akhirnya, uh, pasang kerjasama ke saya, dan saya pikir, wih asik ya. Nah kebetulan dulu pimpinan saya juga bilang, Red kalau gitu kamu pindah deh ke divisi marketing. Karena dilihat potensinya kayaknya ya. Bisa jadi. Uh, Nah akhirnya saya konsen di divisi marketing, dan saya melihat lagi di situ banyak-banyak senior, dalam artian uh, marketing itu kan memang kalau mendapatkan fee atau yang sekarang dibilang cuan, itu kan yang paling dicari. Nah, cuman karena sudah banyak senior kan itu menjadi uh, wah ini tantangan. Gimana caranya kita nggak sikutan, gimana nggak rebutan, apalagi berantem. Nah saya harus mencari ceruk pasar beda. Ceruk pasar beda gimana teman-teman senior nggak terganggu sama saya.
seperti itu Mbak. Jadi persaingan sehat Yes. gitu ya. Gila, keren banget ya. Jadi step by step-nya tuh udah pasti. Kayaknya Pak Sarif ini tahu deh harus melangkah kemana gitu. Orangnya kayaknya terstruktur. Ya kalau saya kan melihat gini, nggak ada sukses itu yang datang tiba-tiba. Oh my Sukses god. itu harus direncanakan. Harus Mbak. direncanakan. Iya. Betul. Ih, keren loh. Gila. Jadi marketing juga ya kita harus punya marketing plan yang bagus. Apa tuh Pak? Besok kemana, mau ngapain, terus kita harus punya goals, tujuannya berapa yang dapat kita dapatkan. Nah, seperti itu. Karena So far gimana tuh pendapatan? ya kalau boleh dibilang saya pernah ngalamin yang namanya the best of marketing di Indopos. Keren. Karena saya nggak pernah berpikir konvensional atau biasa aja. Nah, dalam artian dulu iklan itu seperti satu halaman, tengah halaman, atau seperempat halaman, atau yang lainnya. Nah, saya pernah tuh menciptakan iklan itu sampai 4 halaman, Mbak. 4 halaman bersambung. Jadi sebenarnya tuh koran cuma 2 halaman, kok ini 4. Jadi tuh buka lagi. Buka lagi. Okay. Jadi di situ kasarnya kita melakukan hal yang di luar nalar. Saya sampai ke percetakan. Jadi 2 halaman itu terbuka, terus saya lem tambahannya jadi terbuka lagi. Jadi kalau dipegang itu nggak cukup 1 meja ini segini. Nah itu, di situ pimpinan melihat juga, wah, ini potensi. Dan bahkan mereka juga sempat menanyakan, apa tujuanmu? Ya, saya bilang saya akan mengalahkan senior, tapi secara profesional, bukan secara yang negatif. Gitu, dalam peralihan omset, karena dunia itu sehat kalau ada persaingan. Jadi nggak monoton pikiran kita. Oke, ini ngaco. Apa sih ngaco tuh apa? Kenapa bisa kepikiran ngaco? Maksudnya apaan gitu loh? Ya gini. Ini konsep marketing juga apa gimana? Part of marketingnya Indopos. Ini salah satu support dari marketing. Oke. Nah jadi gini Mbak. Jadi Mbak Manta kan tadi sempat menanyakan itu baru saya bercerita tentang koran. Ini kan media terus bertransformasi, mulai dari cetak, media cetak, transformasi ke digital. Betul. Nah, tapi cetak tetap ada. Karena apa? Cetak ini lebih ke berita yang dalam dan clear lah, istilahnya harus benar-benar QC-nya tuh harus tepat dan beritanya tuh harus valid. Nah, kalau media online ini kan yang dicari kecepatan. Oh iya, jadi update gitu ya. Harus update. Nah, bagian dari ngaco ini ketemu ide, ya saya pikir, waduh, media ini harus diapain lagi gitu kan. Dalam artian saya berpikir media ini nggak bakalan punah kalau dia berinovasi. Dalam artian media ini harus inovasi or die. Inovasi or die, ya. Gitu. Oke. Nah, jadi saya melihat juga sekarang itu kayaknya podcast ini sudah makin berkembang ya. Iya, betul banget. Podcast nih, kayak rata-rata semua juga nge-podcast deh. Ya. Nah, cuman PR buat kita, ini gimana caranya mendistract orang. Hadir dan mendistract. Kalau cuman hadir ya hadir. Bisa semua, tapi mendistract. Mendistract dengan apa? Ya kita harus punya konsep. Nah, konsep ini ngaco ini. Jadi ya karena tadi basic-basic media, basic-basic jurnalis, basic-basic marketing mungkin jadi satu dalam ngaco. Karena apa? Ini ngaco ini satu, kenapa basic jurnalis? Karena jurnalis itu sering bertanya pertanyaan yang unik, yang menyempit, yang kira-kira membuat narsum itu merasa diganggu atau merasa nggak nyaman. Padahal sekarang beda. Sekarang jawaban atau pertanyaan unik itu bakal menjadi viral. Betul. Nah, betul. Jadi kalau dulu orang dikasih pertanyaan yang menohok atau apa,
itu narsum bete, males. Nah, media sekarang itu cari pertanyaan unik buat viral atau apa. Nah, inilah ketemu ngaco. Jadi kalau wah ini ngaco ini pertanyaannya nih. Nah, itu viralnya di situ. Nah, dalam artian lead-nya tuh di situ. Jadi saya pikir apa ya? Oh, ngaco ini. Nah, kebetulan ya ini kan Indoposko gitu kan. Nah, saya pikir apa ya? Oh, podcast itu bahasanya ngobrol ya. Jadi ya ngobrolnya ala Indoposko kayak kita gini lah gitu. Pas banget ya ngaco ngobrol ala Indoposko. Yes. Keren loh, Mas Arif loh. Ya ini Mbak. Jadi kayak sengaja nggak sengaja ya dalam artian ya tadi saya bilang kita sebagai instan media tuh harus ya inovasinya apa lagi sih? Kalau standar aja, repot nggak? Susah. Kalau mati medianya. Ya mati sih enggak ya dalam artian kalau untuk mati ya saya pikir seberapa inovasinya dia aja. Beruntunglah Indoposko punya Mas Arif berarti. Waduh. Inovasinya the best. Terima kasih. Terus ini maknanya buat Mas Arif tersendiri apa? Nah, ini tadi ada yang saya sampaikan satu lagi dalam artian ini ada kaitannya sih dengan marketing gitu. Oh. Nah, itu tadi baru saya jelaskan tentang si jurnalis. Nah, kalau di sisi marketing, dulu itu kan kita ketemu narsum, ngobrol, nulis, atau rekam. Nah, ini salah satu ya supporting juga buat mereka dalam artian biar paham klien lebih detail. Karena ini ya kalau buat podcast itu ya nggak ada settingan, nggak ada QC atau tor yang harus disampaikan ini loh nanti gini nanti gue boleh ini ya kita nyantai aja. Langsung Nah gitu. itu mungkin di segi marketing atau klien dia lebih merasa nyaman seharusnya ya dalam artian kedekatan emosionalnya itu lebih. Gitu. Benar. Berarti nanti tamu-tamunya yang bakal diundang itu dari klien juga gitu atau gimana? Ya kita terbuka. Mulai dari narsum di bidang jurnalis semua dan klien dan tokoh-tokoh dan selebriti atau yang lain-lain lah pokoknya yang kira-kira menjadi ini apa tambahan materi untuk kita biar lebih variatif lagi. Terus tadi ada lagi yang ketiga apa? Pertama jurnalis. Kedua marketing. Satu lagi? Ya tadi satu lagi deh. Nggak ada. Oh, dua doang. Kan tadi dipertanyakan apa kaitannya dengan marketing. Ngaco ini. Iya, betul. Ya. Terus kalau udah seandainya udah besar banget nih ngaco, udah mendunia lah ya. Kedepannya amin. Kedepannya mau gimana planningnya, mau gimana gitu? Ya kalau dibilang saat ini kadang kalau diimajinasi itu harus ada batasannya Mbak. Tadi Mbak Banda bilang ini kalau mendunia ya kita seperti filosofi makan. Apa tuh? Kita tuh jangan pernah berharap makan yang paling mahal seperti ya steak. Tapi dalam kehidupan kita tuh steak dalam sebulan. Tapi yang kita butuhkan makan adalah per hari. Nah jadi kita bela-belain sebulan gak makan, yang penting gue makan steak nih. Gitu. Tapi hari ke harinya kita butuh makan. Lebih baik kita berpikir tempe, tahu, tapi tiap makan continue. Nah sehingga di situ kita bisa berpikir atau bikin loncatan untuk ketemu steak. Daripada kita nunggu steak aja, akhirnya ya kita nggak makan, itu bisa melemahkan kita, bahkan kita die sebelum ketemu steak. Jadi berpikir realistis saja. Jadi yang sekarang ya kita ambil segmen ya dari sisi narsum atau klien dan lain-lain yang kira-kira ya simbiosis mutualisme lah. Keren loh dia bisa dikaitkan dengan makanan. Saya kepikiran, saya kalau misalnya mau makan hari ini steak ya udah saya makan steak aja. Besok saya mau makan mie, contohnya mie instan. Saya peduli saya udah makan steak. Kalau saya begitu orangnya. Ya, mungkin kita beda orang beda zaman ya. Oh gitu. Iya.
Aduh. Nah, tadi kan bilang nih Pak Sarip, katanya pernah jadi the best marketing ya? Iya, pernah. Boleh ngasih tahu the best itu berapa sih? Waduh. Berapa sih the best? Dijadiin the best terus bisa ngalahin senior-senior tuh berapa gitu maksudnya? Jadi begini, Ah, saya pernah jadi the best, ya sama seperti pertanyaan Manda. The best itu harus ada ukurannya. betul. The best itu harus ada jaraknya, seberapa poin dan goalnya. Nah, awal saya marketing, saya mengalahkan the bestnya di Indopos. Senior-seniornya itu tadi. Oke. Dulu mungkin ada senior yang omsetnya kira-kira sebulan itu 250 juta lah. Nah, saya bilang, oh saya akan kalahkan. Nah, itu pernah saya dapat 750 juta. Wih, itu di zaman berarti awal-awal banget marketing ya? Ya. Saya butuh deh. Ya, pas saya concern di marketing ya saya bilang, saya mengalahkan yang the best. Itu adalah finishing buat saya. Asik. Ya tadi saya tetap mengamati rambu-rambu gimana nggak tabrakan, nggak apa ya. Saya mencari ceruk pasar baru. Ceruk pasar baru tuh yang anti sikutan atau anti berantem-beranteman. Nah, saya concern akhirnya melampaui target saya. Ya, tadi seperti menciptakan 4 halaman bersambung. Saya juga pernah buat yang namanya program 100 halaman, Mbak. Cetak 100 halaman. Iya. Nah, jadi kira-kira tuh biasanya koran kita tuh cetak 24 halaman. Nah, aku naikin jadi 100 halaman. Nah, di situ ya kita harus berpikir luar biasa. Kalau standar-standar aja ya akan mendapatkan yang standar. Nah, dari 100 halaman ya dalam artian ya pimpinan wah menarik gitu kan. Nah, kita akan harus mensupport apa program yang ada pada pimpinan. Berarti itu kliennya tuh sebenarnya emang udah relasi Pak Sarip sendiri sebelumnya kenal atau teman-teman atau gimana? Nah, dari segi klien, saya bukan sekedar ya marketing biasa ya, cuman ada program atau klien itu lagi pegang apa, Mas di mana atau Mbak di mana, ini penawaran saya, ini program saya. Saya kadang-kadang telepon bukan sekedar itu, atau berkawan bukan sekedar itu, kadang-kadang Pak, Ibu, boleh dong minta waktu ngobrol, mau ngopi, mau ngeteh, atau sekedar nemenin mereka, yang penting ketemu. Karena di situ nanti tumbuh yang namanya ya tadi kedekatan emosional yang lebih. Kita bukan sekedar saja partnering dalam bisnis. Jadi lebih kekeluargaan. Nah, itu kontinunya lebih bagus daripada kasarnya ya ada program atau butuh baru ngabarin ya. Yang enggak langgeng lah kalau dibilang. Berarti semuanya dijadiin temen gitu ya. Betul. Keren loh. Berarti kalau saya lihat kan udah expert banget nih kalau soal media ya kan. Ya, terus juga relasi udah banyak. Nah, Indonesia ini kan butuh orang yang emang udah ngerti gitu, maksudnya tornya tuh kayak apa gitu. Ada nggak sih kedepannya pengen jadi politikus atau ikut-ikut partai politik gitu? Ini adalah yang tadi saya bilang. Ini pertanyaan ngaco. Nah, tapi jawabannya iya. Ya ngalir aja. Ngalir itu maksudnya apa? Iya, kita nggak bisa menentukan. Bisa jadi atau siap. Ya tapi kan ya saat ini saya konten dulu media. Oke. Nah, inilah saya bilang pertanyaan seperti ini ya membuat saya membuat program ngaco. Karena kasarnya tuh kita harus memang dari dulu tuh fungsi dari dulu kan jurnalis ya, jadi wartawan, reporter. Nah, kalau sekarang ini fungsi dari host. Nah, host itu harus punya pertanyaan kayak gini. Ini menarik. Ini menariknya acara ngaco. Gitu ya guys, inget nih. Ini ngaco. Jadi emang sebenarnya harus ngaco semuanya. Harus ngaco. Harus punya pikiran liar. Tapi bukan untuk
negatif. Tapi yang tadi Mbak Manda sampaikan itu tentunya positif. Hmm. Dia berharap siapa tahu Pak Sarip jadi Iya, apa, amin. jadi apa. Kan kalau emang buat membenarkan Indonesia nggak masalah dong. Buat ngebantuin gitu kan nggak masalah. Ngaco ini. Aduh. Tapi cocok Pak, kalau untuk politik saya lihat sih kayak karena udah expert ya. Dan biasanya orang-orang yang media tuh ikutannya kayak langsung ke jadi menteri atau apa, ya nggak sih? Waduh, ini lebih ngaco ini. Ini lebih ngaco lagi. Biasanya kan kayak gitu, emang. Kalau orang-orang media ya ikut-ikutannya politik lagi. Ya mudah-mudahan Mbak, saya butuh bantuan dan doa. Oh, amin. Saya aminin ya berarti ya. Amin. Guys. Thank you loh Pak Sarip udah main-main ke Ngaco. Ini udah Pak Sarip gila susah banget guys. Dari 1 tahun yang lalu kali. Waduh. Lagi sibuknya kan? Enggak lah. Ya. Biasa aja. Biasa aja. Apa ada pesan-pesan nggak Pak buat viewers Ngaco? Ya saya pikir sekarang kan Indonesia masih pandemi. Iya betul. Ya pertama kita tetap menjaga kesehatan. Hmm. Ikuti protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Mm-mm. Terus ya jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Itu yang paling penting ya. Yes. Karena innovation or die. Yes. Betul. Terima kasih Mbak Manda. Iya sama-sama. Semoga ya. bisa main lagi ya Pak ya. Siap. Oke. Thank you viewers Ngaco. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.